Terima kasih Anda kembali lagi dalam Keajaiban Sholat. Hari ini kita membahas tentang spiritualitas sholat dan puasa. Pemirsa, untuk Anda yang sudah merasakan bagaimana Anda bisa keluar dari orbit dan melakukan pertemuan dan merasakan getaran cinta pada saat sholat, rasanya Anda sudah masuk ke step yang paling bagus. Dan hari ini Pak Abu, tapi saya kasih kesempatan Mas Bowo dulu ya untuk mau bertanya, kemudian Pak Abu melatih kami semua di sini. Mas Bowo, silakan. Terima kasih Ustaz Abu. Saya mau bertanya mengenai tema spiritual sholat dengan kaitan dengan sholat. Ada suatu istilah sholat mengenai bagaimana kalau kita sholat itu seakan-akan kita melihat Allah semampu kita, tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, Allah akan melihat kita. Artinya seakan-akan kita ditarik untuk bisa keluar, mungkin itu Ustaz ya. Dan mungkin apa ada kaitannya dengan sholat dai mulhaq, atau dikatakan dalam bahasa Jawa eling lan waspada, mungkin itu ya. Mungkin mohon bisa dijelaskan. Satu lagi Ustaz, yang ingin saya tanyakan, sinkronisasi suara dengan gerakan, lalu dengan suara gerakan dengan maksudnya langkah-langkah bacaan itu, apakah perlu disinkronkan? Apakah pengaruhnya, efeknya apa? Yang saya tanyakan, kenapa pas di sholat siang hari itu tidak dilafalkan secara jelas, tapi dalam hari dijelaskan dalam suaranya. Bahkan di rakaat ketiga itu tidak disuarakan. Itu. Terima kasih. Ya, Mas Bowo, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Rukun agama, iman, Islam dan ihsan. Percaya saja pada Allah kayak kejawen, kan gitu. Percaya adanya Allah tapi tidak sholat. Islam adalah mempraktekkan syariatnya. Ihsan adalah menjaga kesadarannya bahwa Allah memperhatikan kita setiap gerakannya. Engkau sedang berbicara kepada Allah, maka tidak boleh main-main. Maka banyak orang sholat bermain-main, asal-asalan. Saya yakin Anda tidak berdoa kalau baca ini. Tapi kalau main-main pasti seperti itu. Gerakan-gerakan semua diamati Allah. Allazi yaraka hina taqum. Allah mengamati di saat engkau berdiri, dan ketika engkau wa taqallubuka fis sajidin, dan ketika engkau bergerak menuju sujud diperhatikan. Dan Allah juga memperhatikan tuwaswisu bihi, di dalam diri kita itu, gerakan hati kita diperhatikan. Include di sana dalam sholat. Itu jawaban pertama. Bagaimana kita sampai mendapatkan satu keihsanan? Pak Abu, saya kemana-mana pikirannya. Sekarang kalau engkau memanggil seseorang yang tidak kenal, misalkan Ahmad Albar, tidak kenal, Ahmad Albar, Ahmad Albar, Ahmad Albar, Ahmad Albar, itu lafal otak, maka Anda capek. Ahmad Albar, Ahmad Albar, Ahmad. Coba sekarang ingat kekasih Anda, ingat cucu ibu, langsung di sini, des, terasa, ku sebut namanya, nyambung dan tidak putus. Dan ini tidak mungkin terjadi kepada Allah, kecuali kata Allah, aku yang menzikirkan hatimu ketika engkau ingat pada aku, maka aku ingat. Yang akan terasa adalah hati engkau, bukan otak. Tapi kalau tidak pakai hati, subhanallah, 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 capeknya luar biasa. Tetapi ketika kau sambungkan hati Anda kepada Allah, maka akan terasa. Itu yang saya katakan hubungannya dengan sambung, orbit, ihsan, yang akan mencapai satu. Maka akan selalu berada dalam kondisi kemanapun engkau berada, sambung terus, connecting, tidak pernah putus. Lari kemanapun engkau, di situ terus bergetar. Seandainya engkau mencintai seseorang, coba sampai lari, tetap cinta. Masa cinta gara-gara ada percon hilang cintanya? Tidak mungkin. Makanya saya heran, Pak Abu, kalau saya anak-anak berisik, saya khusyuknya hilang. Berarti tidak khusyuk. Orang khusyuk itu dimanapun khusyuk. Orang cinta, walakin Allah habbaba, rasa cinta itu, wazayyanahu fi qulubikum, nempel di dada. Apapun yang terjadi ketika engkau cinta pada seseorang, rumah ambruk pasti ditanya, mana anakku, mana istriku? Kalau cinta. Kalau tidak cinta,
Istrimu mana? Nggak tahu, mati tadi sudah. Nggak cinta. Nah ini tadi sama dengan kita mempraktekkan. Ketika kita praktekkan rasa hati kita, coba panjenengan bisa maju ke depan sebentar. Yuk kita praktek bagaimana ihsan. Silakan Mas Bowo. Yuk. Ada penelpon juga Pak Abu. Apa mau sekalian Mas Bowo dengan Pak Arifin boleh ya? Duduk dulu sebentar ya. Bapak Arifin di Sumatera Selatan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara televisinya dimatikan. Iya. Iya. Iya, iya. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pertama saya sangat mengapresiasi Ustaz. Iya. Begini Ustaz. Saya perhatikan, ya mungkin termasuk saya sendiri ya. Iya. Umumnya kawan-kawan umat Islam ini kan memahami dan mempelajari syariah yang terkait dengan sholat dan syam. Iya. Itu hanya sebatas aplikasi teknis Ustaz dalam fiqh. Iya. Betul. Iya. Bagaimana caranya Oleh supaya karena bisa itu masuk ke sekarang jiwa? yang terjadi itu adalah Baik. orang umumnya adalah hanya sekisar itu saja. Baik. Kami sudah memahami yang intinya terjadi. Bapak Arifin. Terima kasih banyak Iya. Pak Abu. Iya. Jadi supaya bukan hanya ritualnya sih, tapi masuk ke darah, daging, tulang, sumsum semuanya. Dan menjadi perilaku. Iya betul. Makanya pelatihan kita ini adalah targetnya bagaimana, kemarin sudah saya jelaskan dari awal. Makanya 1 bulan ini proses. Iya. Kita pelan-pelan memproses sampai menjadi darah, menjadi tulang, dan kita akan. Nanti kita sambil ngobrol, sambil Mas Bowo, praktek Pak ya. silakan, Mas Nanti Bowo. Iya. silakan. Supaya Pak Arifin yang ada di rumah juga bisa mempraktekannya Pak Arifin ya. Karena tadi kita hanya sampai syariat ansih, katanya, hanya fisik saja. Sekarang tubuh ini sudah ada syariatnya untuk bergerak, tidak boleh terlepas dari gerakan. Walaupun khusyuk, tapi tangannya tidak boleh begini, tetap batal, kan itu. Tetap harus menggunakan syariat yang tepat begini. Sekarang Anda tahan dulu. Sebelum kita latihan sholat, tapi saya akan bicarakan tentang masalah orbit tubuh manusia. Tubuh inilah yang mengikat ruhani kita, maka telinga kita yang terikat, suara kita pergi kemana sehingga otak kita terikat ke sana untuk sholat. Anak kita yang ada di hati ini yang menyebabkan sholat kita menjadi terburu-buru, Bu ya. Sambel yang di rumah belum matang, ini juga menyebabkan sholat kita jadi orbit, jadi gravitasi ruhani. Tubuh ini ketak menarik ruhani untuk naik. Gara-gara sambel. Gara-gara sambel. Sekarang sambel tolong ditinggal, anak tolong ditinggal, istri ditinggal, nanti diambil lagi habis sholatnya. Jangan dibawa ketika sholat. Sekarang Anda praktekkan, Anda punya roh, keluarlah orbit dari bumi ini, dari tubuh ini. Tubuh juga berasal dari bumi, dari tanah. Cenderungnya tubuh ke tanah. Dia akan mengikat tanah, maka tubuh rohani akan ditarik ke tanah. Sekarang ruhmu berasal dari Allah, puasalah. Tubuhmu puasa. Letakkan tubuhmu yang rileks, yang nyaman. Sekarang rohmu pergi ke Allah. Pergilah. Pergilah wahai jiwa yang tenang. Pergilah. Gerakkan. Tinggalkan orbit tubuh ini. Tinggalkan engkau ke Allah sekarang. Pergilah dengan tenang. Terus rasakan. Anda sadar penuh. Zikir artinya sadar penuh. Zikir pada Allah, sadar penuh kepada Allah. Sekarang takbirlah pelan-pelan, rasakan. Pelan-pelan, rasakan. Rohani Anda takbir. Pergi, rasakan. Terbang, lepaskan. Syariat terbatas sampai di sini, tapi rohani tidak boleh dibatasi. Innallaha wasi'un alim. Dan sesungguhnya Allah maha luas tak terbatas. Rasakan terus. Jiwamu menuju yang maha tak terbatas. Menuju kerajaan Allah yang maha tak terbatas. Maha luas. Innallaha wasi'un alim. Rasakan jiwa Anda sampai terasa. Sampai terasa jiwamu meluncur meninggalkan tubuhmu. Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Rasakan. Tinggalkan. Haramkan yang lain selain Allah. Rasakan. Lalu tundukkan. Rasakan. Tundukkan.
tundukkan jiwamu. Allah mengamati engkau, maka tunduklah. Allah mengamati engkau, jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah. Allah mengamati engkau, terus rasakan sampai ada connecting, kesambungan terasa. Dan inilah yang terasa tenang. Apa yang terjadi ketika tenang? Rasakan, diamkan sampai terasa tubuh Anda enak. Ya, enak, tenang, rasakan sampai terasa tenang. Iya. Ketika tubuh Anda tenang, nyaman, rileks, apa yang terjadi? Baik, cukup? Rasa enak? Iya. Dokter, penjelasannya tenang itu pengaruhnya apa, dokter? Silakan Pak Dokter Rudiansyah. Dan ada lafaz-lafaz dari bacaan surat. Tenang terhadap tubuh Silakan Dokter Rudi. Jadi ketenangan tadi akan memunculkan yang kenaikan endorfin tadi, enkefalin dan serotonin lainnya, sehingga itu membuat rasa nyaman. Itu yang mengembalikan homeostasis tubuh kembali normal. Dan terutama sekali dia juga meningkatkan yang namanya natural killer cell. Yang seperti terjadi pada Ustadz Mas Rusi tadi, itu beliau kena kanker kolon usus. Udah pernah juga dia diikut suruh zikir. Kebetulan dokternya Prof Asdi, sama dengan saya gitu. Terima kasih Dokter Rudi. Kami akan kembali lagi sesudah ini, pemirsa tetaplah di Keajaiban Sholat untuk mendapat kesimpulan dari Pak Abu Sangkani. Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi dalam Keajaiban Sholat, dan selamat untuk Bapak Taufik di Jakarta ya Pak Abu ya, yang hari ini beruntung mendapatkan satu set ensiklopedi Muhammad Rasulullah SAW. Pak Abu, kesimpulan. Ya, sebenarnya mengapa kita sulit khusyuk sehingga kita terjadi tidak tenang? Padahal ini pekerjaan yang setiap hari dan diwajibkan. Mengapa kita tidak terkonsentrasi bahwa ini penting? Dan ada satu teknik sebenarnya dalam Al-Quran sendiri, bahwa inilah zikir tertinggi. Zikir artinya ingat pada Allah. Ingat berarti sadar penuh pada Allah. Dan kita sudah dijelaskan bahwa tubuh manusia ada terbuat dari tanah dan harus kembali pada tanah. Dan kita nanti mati pasti kembali pada Allah. Salat adalah kembali pada Allah. Orang berpuasa adalah menyadari tubuh kita adalah berasal dari tanah, dan hari ini roh kita dibangkitkan dengan tidak makan dan tidak minum, mencapai target takwa. Berarti hari ini adalah kesimpulan dari kita hari ini, bagaimana kita khusyuk. Ketidakkhusyuan disebabkan karena gravitasi bumi kita terlalu kuat menarik rohani kita. Kesempatan hari ini adalah berpuasa, bagaimana kita redamkan tubuh kita. Emosi kita tahan, semua kita tahan, sehingga rohani kita bisa naik. Ibarat balon udara yang sudah terlepas dari ikatan batu yang menggantunginya. Udara atau rihun, arya atau ruh artinya angin. Ruh juga bermakna angin, cenderung kepada ke atas. Tubuh manusia adalah bumi, cenderung kepada bumi. Maka selalu saja roh ini akan menjadi masalah jika ketika sholat. Jawabannya pasti. Allahu Akbar Pak Abu, anak saya. Jelas jawabannya. Anda sudah diikat. Hati-hati. Pak Abu, Allahu Akbar, sambal goreng belum selesai. Hari ini coba Anda perhatikan ketika berpuasa, detik-detik menjelang ini, maka itu akan terasa bahwa roh kita terikat oleh. Baik, Pak Abu, terima kasih banyak. Ibu bapak semua terima kasih. Dokter Rudi terima kasih banyak, dan selamat menjelang buka puasa. Besok topik kita adalah bagaimana menggapai khusyuk. Wah, ini penting sekali. Dan mudah-mudahan barokah rahmat Allah tercurah untuk Anda sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu terima kasih banyak. Ibu bapak terima kasih banyak.